Nama saya Wahyu. Saya lahir di Skotlandia, namun sejak kecil saya tinggal di Australia. Sekitar tahun 94, saya pindah ke Indonesia. Saya pun memutuskan pindah agama dan menjadi seorang Muslim, alhamdulillah. Untuk menambah keimanan, saya pun harus belajar memahami agama Islam lebih dalam. Ikuti saya dalam Rahasia Sunnah. Selamat datang di Kota Solo. Inilah kota yang dikenal sebagai kota budaya. Memang, Solo masih melihara budaya Jawa. Jadi, jangan heran kalau banyak seniman Jawa lahir di sini. Oh ya, Solo punya makanan khas, namanya timlo. Isinya sosis, telur, dan ayam. Kuahnya sedap dan seger banget. Aduh, jadi lapar. Oh, ini toh yang namanya musik keroncong. Saya jadi ingat lagu Bengawan Solonya Gesang. Gara-gara lagu ini, musik keroncong terkenal di luar negeri. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini makanan ada namanya timlo. Itu lagunya Stasiun Balapan. Berarti betul saya ada di Solo, Jawa Tengah. Musiknya asik ya. Tapi justru itu yang membuat saya bertanya, bagaimana nilainya musik dalam ajaran Islam? Nah, itu yang kita akan cari tahu dalam Rahasia Sunnah kali ini. Tapi sebelumnya, makan dulu. Ayo, musik! Soal musik, pendapat ulama Islam terbelah. Ada yang menganggap haram, tapi tidak sedikit yang membolehkan. Hadis yang memuat larangan musik digolongkan ke dalam lahwal hadis, yaitu hadis yang menggambarkan perbuatan manusia yang lupa menjalankan perintah agama. Beberapa ulama menafsirkan lahwal hadits itu sebagai nyanyian, musik, atau lagu. سيكون في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. Akan muncul dari tengah umatku ini sekelompok kaum yang menghalalkan zina, sutra, khamr, dan musik. Berarti aslinya dilarang, diharamkan, kemudian menjadi dihalalkan. Tapi banyak juga loh ulama yang tidak mengharamkan musik. Oh ya, saya sekarang berada di pondok pesantren modern Islam As-Salam. Katanya, santri di sini boleh main musik loh. Mana mungkin? Pesantren kan tempat belajar agama. Kok boleh main musik? Ternyata benar. Santri-santri ini boleh main musik. Wah, ada pembimbingnya juga. Kita ajak ngobrol yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Musik apa yang boleh dan mungkin yang kira-kira tidak boleh di pesantren ini? Kita melihat musik itu dari sudut pandang mana? Musik merupakan satu tujuan atau musik sebagai sarana prasarana. Nah, kalau kita mengambil daripada pendapat yang kedua tadi, yaitu musik merupakan satu alat atau sarana prasarana, maka saya pikir musik apapun bisa dimainkan dan boleh dimainkan oleh santri-santri As-Salam.
memberikan batasan-batasan kepada santri. Karena apa? Kita kembali pada filosofi pertama atau filosofi awal bahwa kita ini adalah lembaga pendidikan. Pantas saja, santri di sini pada betah. Main musik aja boleh. Bahkan mereka boleh bikin grup musik. Mas Bayu gimana? Mau gabung anak-anak? Terima kasih banyak sekali Pak Ustadz. Sampai ketemu lagi. Terima kasih ya, bagus sekali. Nah, setelah dengar anak-anak ini nyanyi dan main musik, saya mau ke seorang ustadz untuk tanya apa hukum musik dalam Islam. Tapi setelah yang ini, ayo kita lanjut nyanyi apa lagi? Andaiku tahu. Wah, kalau itu saya bisa. Yo. Andaiku tahu kapan tiba ajalku, Ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Jangan pergi. Bapak cuma pindah ke tempat lain. Bapak nggak ninggalin kalian. Rani, nama yang ngasih presentasi siapa itu? Namanya? Udah ketemu. Kamu itu agak gila ya orangnya ya? Kenapa sih telat 2 menit sih? Potong gaji, telat 1 menit, potong 1 jam, 2 menit, 2 jam, udah gitu aja. Aku rasa otak kita cuma segaris persis kayak kumisnya. Cakap macam alien. Lantelin. Bapak nuduh saya nyuri uang perusahaan. Kok ngomong tuh yang pelan gitu loh. Bos, men. Bertualang bersama si bolang menjelajah ke pelosok Nusantara. Bermain sambil belajar tentang kearifan bumi pertiwi dan nilai tradisional di dalamnya. Melestarikan ragam budaya yang menjadi potensi bangsa. Wujudkan Bhinneka Tunggal Ika bersama si bolang. Bocah Petualang. Setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang. Hanya di Trans 7. Apa jadinya dunia tanpa musik? Sepi kali ya. Sepertinya hidup lebih indah dengan musik. Apalagi jika musiknya mengajak kita mengagumi ciptaan ilahi. Meski ulama masih berbeda pendapat soal musik, musik dan seni ternyata tercatat dalam sejarah Islam. Dalam sejarah Islam, musik bahkan digunakan untuk memberi semangat kepada pasukan di medan perang. Nah, mau tahu soal musik Islam? Yuk mampir ke rumah teman lama saya. Dia seorang ustadz, tapi punya studio musik juga loh. Assalamualaikum. Kok nggak ada orang? Tapi yang tenang, suara musik itu dari mana ya? Assalamualaikum. Kan terjadi. Nah, itu dia. Kok ada di sini ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Ustadz, bagaimana kabar? Alhamdulillahirobbilalamin. Silakan duduk. Waduh, Pak, maaf ya. Ini tadi saya ketok pintu depan. Iya. Nggak ada orang, makanya saya lewat rumah karena dengar musik di sini. Oh, tapi agak heran juga nih. Ada Pak Ustadz yang main musik? Ini salah satu dari hobi. Oh. Dari
kebiasaan, kemudian refreshing. Setelah itu ya untuk mencerdaskan nurani. Ada orang yang mengatakan bahwa musik itu haram. Musik itu kan dalam wilayah ijtihadiyah. Ijtihadiyah dalam arti diserahkan permasalahan ini kepada ijtihad masing-masing ulama lah istilahnya. Nah kemudian kalau hal-hal yang berkaitan dengan kehalalan musik yang langsung dari Nabi justru malah ada. Jadi salah satu dari sejarah Islam menginformasikan kepada kita orang-orang Ansor itu senang, suka bermain musik. Lagu-lagu yang memang arahnya itu untuk membangkitkan ketakwaan, keimanan, kesemangatan untuk berdakwah, kesemangatan orang berbuat kebaikan, apalagi mengorbankan perjuangan untuk membela Islam, maka itu semuanya dibolehkan. Tapi dengan syarat, bukan menjadi profesi, bukan menjadi kerjaan utama, dan mengalahkan Al-Quran. Kini, syair pujian kepada Rasul dan Allah semakin banyak. Bisa berupa salawat, ataupun lewat musik qasidah atau gambus. Hanya saja qasidah punya nuansa tersendiri, diciptakan oleh pemusik Muslim dari Timur Tengah. Qasidah dan gambus ternyata adalah musik Islami. Sepertinya saya harus cari tahu mengenai musik itu. Tapi sebelumnya ingin dengar Pak Ustadz main lagi. Ayo, mari Pak. Kali ini Tradisi bermain musik dari Timur Tengah juga merambah ke Indonesia. Hanya saja namanya bisa berubah tergantung penamaan oleh budaya setempat. Misalnya, musik gambus yang dimainkan di Indonesia, di Arab disebut samroh. Di Jakarta, musik gambus dikenal sejak abad ke-18. Musik ini dibawa oleh imigran Hadramaut dari Republik Yaman. Oh ya, musik gambus biasanya diiringi tari safin. Gerakan tari ini sambil melompat dan menghentakkan kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, musiknya asik banget waktu saya masuk. Itu namanya apa? Ini namanya musik gambus. Musik gambus ini terdiri alatnya diantaranya gambus ini. Ini yang namanya gambus atau kalau di Arab disebutnya oud. Ini namanya dumbek. Ini dumbek tuh. Bagus sekali. Ya. Kalau yang ini ada juga ini namanya bungu. Ya ini ada banyak ya. Aha. Nah, ini biola, flute, seling, bass, keyboard. Ini yang standar untuk main gambus, Pak. Dalam buku-buku hadits terdapat nas-nas yang membolehkan seorang menyanyi, menari, dan memainkan alat-alat musik, tetapi hanya pada acara pesta perkawinan, khitan, atau memuji orang yang mati syahid. Kadang-kadang saya dengar bahwa orang mengatakan musik secara Islam itu haram. Menurut Bapak bagaimana? Kalau yang menyatakan memang ada beberapa pendapat, Pak. Ya, ada yang menyatakan haram, ada juga yang menyatakan tidak. Kenapa? Di situ nggak selalu musik ya. Sebenarnya semua gerak kita pun dengan seperti tarian. Kalau tarian itu melangkah seperti gerakan sholat, apa salahnya? Umpamanya begini kan, ini gerakan sholat, gerakan sa'i, gerakan tawaf, itu kan nggak masalah. Wah, masa?
Makasih ya. Gimana, Mas Wahyu? Waduh, makasih. Mau nambah lagi? Waduh, Bang Haji. Apa? Capeknya nggak minta ampun ini, tapi hebat, enak, bener. Tapi kayaknya sudah cukup untuk hari ini. Ya, masih ada yang Mas Wahyu mau tunjungi, tapi setelah yang ini, aku mau istirahat dulu ya. Makasih ya semua. Assalamualaikum. Ya Nabi, salam alaika. Satya, Saka, mungkin tahun depan Bapak harus pergi, nak. Bapak jangan pergi. Bapak cuma pindah ke tempat lain. Bapak nggak ninggalin kalian. Kalian jadi anak yang baik, menurut sama Mama. Kita akan ketemu setiap hari Sabtu. Hari biasa, kalian belajar yang rajin ya. Dari Sabang sampai Merauke, trotoar itu pejalan kaki. Dari Sabang sampai Merauke yang namanya trotoar buat parkir ojek kayak gue. Waduh, banyak lagi. Open mic inilah ajang kita untuk bisa dapat panggung. Maksudnya, lu mau mundur? Aku bakal terus jalan, bukan buat Fatia, buat aku sendiri. Dan yang menjadi juara adalah Di balik kesuksesan selalu ada usaha rahasia. Di belakang pahit dan manisnya hidup selalu ada doa rahasia. Maafin ibu ya sayang. Ibu jadi nyusahin kamu. Tunggu ayah. Ya mana pohon. Rahasia terbaik hanyalah rahasianya. Rahasia Tuhan. Setiap Senin sampai Jumat jam 9 pagi. Hanya di Trans 7. Musik Islami tak hanya membuat kita ingat pada Allah, tapi juga bisa mempengaruhi kesehatan. Muratal atau lantunan ayat Al-Quran dipercaya bisa mempengaruhi kandungan jauh lebih baik daripada musik klasik. Subhanallah. Nah, klinik ini menggunakan musik sebagai alat terapi. Pasiennya kebanyakan anak-anak. Terapi musik juga bermanfaat untuk penderita autis. Salah satunya Deon yang berusia 7 tahun ini. Ibu, sebenarnya saya ingin tanya, apa itu artinya terapi dengan musik? Ini pertama kali saya pernah lihat begini. Jadi musik itu sangat begitu dahsyat ya, ininya manfaatnya bagi manusia ya, individu ya. Jadi tentu jenis-jenis musik yang sudah diteliti. Ibu, apakah musik Islami juga bermanfaat untuk terapi musik, tidak? Sangat bermanfaat ya, Mas Wahyu ya. Jadi walaupun di Indonesia ini belum dikaitkan bahwa mereka yang membaca Al-Quran itu kan mendapatkan ketenangan batin kan, itu udah suatu terapi. Saya khususnya di dalam memberikan terapi musik untuk ibu hamil, saya anjurkan untuk kalau mereka Muslim agar setiap hari mulai dari 4 bulan dalam kandungan itu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, khususnya surah Maryam dan surah Yusuf. Salatullah salamu Terapi musik juga berguna bagi ibu hamil loh. Ibu Hani ini mengaku kelima anaknya tumbuh menjadi anak cerdas setelah ikut terapi musik. Saya coba di anak ketiga sampai anak ke-5. Dan hasilnya lebih bagus. Bisa distimulasi akhlaknya, pembentukan karakternya juga bisa dengan dan ucapannya ya, mahrojnya kalau baca Quran itu. Nanti setelah mereka lahir, mereka pengucapannya pun juga benar gitu.
Subhanallah. Ternyata ayat suci Al-Quran banyak manfaatnya. Ngomong-ngomong soal musik Islam, kini sudah dikemas lebih modern agar syair dan lagu bisa dinikmati banyak orang. Sekarang bahkan banyak artis yang menyanyikan lagu Islami. Nah, teman saya satu ini pasti sudah kenal kan? Ya, betul. Ainur Rafiq alias Opik ini sekarang menjadi penyanyi lagu-lagu Islami. Tahu tidak? Dulu dia penyanyi rock loh. Wah, beda banget ya alirannya. Apa yang membuat Anda pindah aliran ke musik religi? Sebenarnya saya tuh nggak pede nyanyi tentang Tuhan, tentang ajaran-ajaran yang baik gitu. Karena saya paham kartu saya paham kelakuan saya sehari-hari yang saya pikir kurang bagus, miskin ilmu, miskin amal. Jadi apakah mungkin orang seperti saya itu bernyanyi lagu religi gitu? Tapi akhirnya saya konsultasi ke beberapa ulama, ke beberapa ustadz gitu. Mereka dukung, silakan coba saja. Dan mereka doakan mudah-mudahan kamu ada keberkahannya nanti di musik religi. Mereka adalah pewaris surga. Setelah mengeluarkan 9 album, Opik merasa lebih dekat kepada ilahi Robi. Bahkan, tanpa diduga, syair yang ditulis Opik juga membawa kebaikan kepada pendengarnya. Subhanallah. Saya nggak menyangka bahwa lagu saya sedemikian berpengaruhnya kepada banyak orang. Misalnya kayak semacam diskusi ya, ada banyak orang di situ, orang yang bertaubat gara-gara lagu Bila Waktu Telah Berakhir misalnya. Wah, kayak gitu. Teman sejati hanyalah amal bila. Kadang-kadang saya dengar ada golongan yang mengatakan bahwa musik itu haram. Jadi Mas Wahyu, menurut saya musik itu cuman pakaian saja. Yang penting tuh isinya. Begitu. Kalau isinya bisa membuat orang kembali kepada Allah, maka ada dakwah di situ. Kalau isinya adalah kebaikan-kebaikan, maka di situ ada dakwah. Kayak gitu. Luar biasa, subhanallah. Terima kasih. Ternyata musik bisa digunakan untuk berdakwah, tapi tergantung isinya dan kemasannya. Tetapi masih ada banyak hikmah di balik Al-Quran dan Sunnah, akan kita cari. Ikuti terus rahasia Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita nyanyi. Ya Nabi, salam alaika ya Rasul. Alhamdulillah, saya mulai paham tentang musik dalam Islam. Meski perbedaan pendapat masih kuat, tapi musik yang Islami tidak membuat kita lupa menjalankan kewajiban sebagai Muslim dan mengingat Allah.